Shalom Jemaat RJCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga Kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga Kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangannya. Kasih salam ke kanan kirinya. Mungkin belum terlambat katakan Happy New Year yang baru pertama ketemu di minggu kedua Januari tahun 2026 ini. Mungkin ada yang baru juga yang masih dalam masa liburan ya, belum pulang, liburannya panjang juga. Gak mau pulang. Ketemu lagi di tempat ini. Oke. Sebelum kita beribadah, mari kita membaca di satu ayat, yaitu di Mazmur 100 ayat 1-3. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk kita sama-sama membaca. Ada 3 ayat di sini. Kita baca sama-sama ya dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Berbahagialah pada Tuhan dengan sukacita. Dengan hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, punya Dialah umatnya, kawanan domba gembalaannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita bersama-sama untuk kita memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini, kita sudah membaca di Mazmur ini bahwa Tuhan Allah itulah yang memiliki kita. Kita diciptakan oleh Dia, artinya kita menjadi miliknya. Kita menjadi kepunyaannya, dan itu telah digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika Ia datang, Dia mati, Dia berkorban bagi kita. Dia menebus kita, Dia gak hanya mengampuni, Dia gak hanya menebus dosa kita, tapi Dia menjadikan kita miliknya. Kita diperdamaikan dengan Bapa. Nah untuk saat itu, untuk itulah Bapak Ibu, mungkin saat ini kita datang di tempat ini untuk kita, oke, aku beribadah. Tapi mari kita selidiki di dalam hati kita masing-masing. Motivasi apa ketika kita datang untuk beribadah di setiap minggunya? Ketika kita berdoa, ketika kita memuji Dia, ketika kita menyembah Dia. Tapi di Mazmur ini disebut bahwa kita ini kepunyaannya. Ialah yang menjadikan kita. Inilah yang seharusnya menjadi motivasi kita ketika kita datang, bahwa kita ini memang miliknya dan kita memang harus menyembah Dia. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita dan kita sepakat di depan saat ini untuk kita membawa kehidupan kita apa adanya, untuk kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, Engkau yang mencipta kami. Untuk itulah kami datang dan kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan bahwa Engkau sendirilah Allah yang turun di dalam Yesus Kristus. Engkau Allah yang mencari kami. Engkau Allah yang memilih kami. Sehingga kami dapat percaya kepadamu. Untuk itulah kami mengucap syukur saat ini Bapa, betapa mulia Tuhan karya-Mu. Betapa dahsyat Tuhan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh di luar Tuhan apa yang pernah kami pikirkan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kita mengingat segala perbuatan ajaib dalam kehidupan kita yang telah dilakukan Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah penebus kita, Dia Allah yang mengampuni kita, Dia Allah yang menjaga milik kita, Dia Allah yang mengambil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, menjadikan kita miliknya. Oh thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh I worship you.
Sebab Kau Allah kami, Kau Raja kami, Kau yang mencipta segalanya, Kau pemilik kehidupan. I will praise you Lord, I will praise you Lord. Biarlah kami menyadari Tuhan bahwa kami hidup di tengah-tengah kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Segala hal yang ada di sekeliling kami Tuhan, segala hal yang kami miliki Tuhan, kehidupan kami Tuhan, itulah bentuk kemuliaan-Mu Tuhan yang Kau curahkan Bapa. Dan biarlah kami menyadari akan hal itu Tuhan. Dan kami mengagumi Engkau, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan-Nya. Mari sama-sama sorakan. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta menciptakan Kau, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu Yesus. Say Hosanna, Hosanna, Hosanna. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Katakan alam semesta, melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Hosanna, 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 Hosanna.
dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Semua motor hanya Kau yang layak. Dipuji, disembah, Kaulah yang pertama, Dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Hanya Kau yang layak, segala kemuliaan hanya bagimu. Oh, betapa dahsyat, mulia, mulia, mulia. Mari naikkan mazmur dan nyanyian baru, memuliakan Dia, ceritakanlah Dia, segala perbuatannya yang ajaib, kasih karunia-Nya yang perkasa kekal selamanya, mulia selamanya, melebihi, melebihi seluruh isi dunia ini. Yesus, Tuhan, betapa dahsyat dan ajaib, mulia, agung dan perkasa Dia, tidak ada yang seperti Dia, hanya Dia yang satu-satunya. Oh, perkasa, mulia, Bapa yang mulia. Haleluya. Hosana, Hosana. Oh. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap hati kami untuk menyembah dan memuji Kau.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari semua jemaat yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Kasih tos kanan kirinya. Yuk kita lebih lagi buat Tuhan kita. Kita percaya bahwa kita di tempat ini gak sebuah kebetulan. Kita ada di Kota Malang, kita ketemu di tempat ini, di gereja ini. Karena bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang telah menetapkan dan memilih kita. Amin. You get the melody, sing. One more time, sing.
sing this song. Come on. Mari kita bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Oh, sampai-sampainya berkuasa, berikan lagi kita kerajaannya takkan tergoncangkan. Oh, sampai-sampainya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Ya, kekal mulia namamu Yesus. Namamu Yesus Tuhan. Oh, come on, sing together. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Amin. Senggol kanan kirinya yang masih diam aja. Kita mau menyembah Raja di atas segala raja. Oh, hanya Dialah Raja kita. Amin. Amin. Bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia perkasa. Tuhanlah kekuatanku, pastur dan keselamatanku, Dia penolongku. Mari angkat tangannya semua. Yang berdaya, seluruh semesta sujud menyembah. Aku telah bangkit, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu kekal teguh dan mulia.
katakan Kau yang berkuasa. Kau yang berjaya, juru semesta sujud menyembah. Everybody say, Kau yang berjaya, juru semesta sujud menyembah. Aku tak kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Jujur kasih anugerah-Mu, kekal terhilang dunia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, Pertama Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Kita mau panggil adik-adik Rocky untuk kita berdoa bagi dia. Ayo adik-adik Rocky maju ke depan, kita segera berdoa dan memulai ibadah anak di tempat ini. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri, kita akan berdoa memberkati anak-anak di depan kita. Kalau kita sebagai orang tua Bapak Ibu, bukankah kita itu sering jengkel ya dengan anak-anak? Benar ya? Yang orang tua di sini boleh lambaikan tangan, punya anak, kita sering kali jengkel mungkin gak sesuai dengan ekspektasi kita, benar ya? Tapi kita terus selalu ngomong gini, anak saya ini harus belajar. Tapi suatu kali saya juga merenungkan dan saya berpikir dan saya dalam hati saya ini, bukan hanya anak kita yang harus belajar. Kita yang orang tua harus lebih banyak belajar lagi. Waktu anak kita sudah mulai bertumbuh, kita juga belajar mendengar, bukan belajar ngomong ternyata, Bapak Ibu. Dan satu lagi, kita belajar berserah kepada Tuhan. Kita serahkan anak kita benar-benar kepada Tuhan. Hari ini ibadah Rocky, ibadah anak, kita pun akan berdoa menyerahkan anak-anak ini dalam tuntunan Tuhan melalui guru-guru Rocky di tempat ini. Mari kita angkat tangan kita memberkati anak-anak di depan kita. Kami bersyukur Tuhan, karya salib-Mu yang begitu indah Tuhan, menerobos setiap hati kami, setiap hati orang tua di tempat ini juga Tuhan, yang sudah mengantarkan anak-anak mereka sampai di tempat ini Tuhan. Ini bukan milik kami orang tua Tuhan, tapi ini milik-Mu Tuhan. Anak-anak di tempat ini kami serahkan penuh dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap mereka. Roh Kudus yang menjadi pelindung penjaga dalam setiap musim kehidupan mereka Tuhan. Hari ini Tuhan saat mereka mau masuk ibadah untuk anak-anak di tempat ini Tuhan, kami juga berdoa Roh Kudus menerobos setiap kedalaman hati mereka. Injil disampaikan, kabar baik disampaikan sejak mereka masih kecil. Mereka mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mengubahkan hati mereka, mengubahkan pikiran mereka, mengubahkan perilaku mereka. Dan mereka menjadi berkat di dalam dunia ini Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat ini Tuhan. Dan biarlah untuk guru-guru Rocky yang mengajar, hikmat-Mu menyertai mereka. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak di tempat ini. Dan biarlah Tuhan, hikmat-Mu mengalir luar biasa. Roh Kudus mengalir saat firman-Mu disampaikan, Injil-Mu diberitakan, menerobos kedalaman hati anak-anak kami ini. Kami lepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, dalam nama Yesus. Buat setiap adik-adik Rocky yang siap beribadah, sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui transfer atau scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur melalui cash, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil amplop persembahan di meja asyir. Khusus untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang melimpah buat setiap kami. Dan kami diberi kesempatan hari ini untuk memberi persembahan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena anugerah-Mu. Biarlah kami bisa memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan telah memberikan anugerah yang terindah buat kami, yaitu keselamatan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan yang terkumpul hari ini dapat memperlebar, dapat memperluas kerajaan-Mu melalui RGCC. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah RGCC. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin, memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Kitab Rut itu adalah kitab yang sangat-sangat inspiratif. Bagaimana berubah dari emptiness kepada fullness daripada janji Tuhan. Nah, kita melihat pada waktu minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana Orpa, menantu daripada Elimelek dan Naomi, mengambil keputusan yang dia pikir ya itu cari aman. Dia kembali kepada rumah orang tuanya dan tinggal tetap di Moab. Tetapi setiap orang yang beriman harus berani jadi risk taker. Sebaliknya, Ruth mengambil keputusan untuk berpaut kepada Allah Israel, the God of Naomi. Padahal dia melihat sendiri bagaimana ketika meninggalkan Bethlehem, rumah roti, maka justru mertuanya dan ipar dan suaminya meninggal. Tetapi dia mengambil keputusan yang sangat menentukan, bahkan bukan cuma dirinya sendiri. Dan terakhir bahkan dia menurunkan kings, raja-raja. Dari silsilah Yesus ada 5 wanita di sana, yang di tengah ini justru ada Ruth, Tamar, Rahab, Ruth, lalu kemudian istri Uria. Sebenarnya Batsheba disebut istri Uria, dan Maria. Dan semuanya berani mengambil keputusan yang tepat sekali. Nah, sebagai contoh sekarang bagaimana keluar daripada keadaan yang terpuruk itu. Banyak orang punya yaitu pola pikir fatalisme. Kelihatannya noble ya, kita mesti menerima saja. No, rencana Tuhan adalah rencana shalom. Rencana damai sejahtera. Tidak ada rencana penderitaan, rencana kehancuran, rencana kebinasaan, tidak ada. God is a God of the saving cry. Allah yang mendengar jeritan umatnya. Dan kita lihat dalam pasal kedua, kalau kemarinnya itu be decisive, jadilah pengambil keputusan, harus ngambil decision. Seperti saya katakan, decisionmu hari ini menentukan masa depanmu. Yang kedua ini adalah be diligent, jadilah rajin. Jangan ada yang fatalisme, ini memang sudah nasib saya. Yang paling menyedihkan di Bali, saya pernah pergi ke satu desa yang isinya semua pengemis. Mereka yakin bahwa memang mereka sudah tentukan untuk jadi pengemis. Kalaupun mereka kembali ke sana, profesinya cuma satu, yaitu pengemis. No, kita tidak dipanggil jadi pengemis. Dan karena itu bangsa-bangsa ini perlu mendengar Yesus yang jadi miskin supaya kita jadi kaya. Terserah orang mau menuduh saya apa, itu firman Tuhan. Dan firman Allah berkata, dia mengambil keputusan cleaning. Cleaning itu mengambil sisa-sisa yang tercecer. Daripada kalau orang kaya itu ternyata dikatakan have to be in the field of Boaz. Bukan disebutkan kebetulan, happen. Saudara, itu pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Dia menghormati orang tuanya. Dan dia minta izin pada mertuanya yang miskin. Kalau mertua kaya banyak yang mau baik, saudaraku. Dan di sana dia bekerja dari sampai malam tanpa istirahat. Dan itu menarik perhatian daripada the master, yaitu Boaz. Firman Tuhan dikatakan Boaz is a mighty man of wealth. Gibor Israel, seorang yang punya karakternya hebat. Dan saudaraku, Boaz gambaran Yesus. Ruth itu gambaran saudara dan saya. Dan firman Allah mengatakan
Ruth itu artinya friendly. Kalau saudara mau berhasil dalam hidup ini, you must be friendly. Tentu saja saudaraku, apalagi kita orang miskin, you must be friendly. Dan ada orang, kita memerlukan bantuan orang lain. Karena itu be diligent. Dia bekerja dengan rajin. Bekerja dengan tanganmu, dan Tuhan akan memberkati engkau. Sudah begitu banyak contohnya. Contohnya lain kali ya. Sekarang tentang Ruth, the Moabite, janda Moab. Dan berakhir sebagai apa? Nenek daripada King David. God bless you. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu semua untuk merenungkan dari satu lagu ini. Ini adalah lagu himne dalam bahasa Inggris. My word is not in what I own. Tapi kita nyanyikan ini dalam bahasa Indonesia. Dalam himne ini menceritakan bahwa bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemuliaan kita Tuhan memilih kita. Sukacita kita bukan karena kondisi di sekitar kita lagi, tapi sukacita kita karena Yesus Kristus Tuhan yang telah menebus kita. Apalah arti hidupku, bukan pada kekuatanku, namun di tubuh lukanya disalib. Bukan kuat tegakku ataupun kebanggaanku, namun di dalam darahnya disalib. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Seperti bunga cepat sirna, dunia tawarkan yang fana. Hidup kekal panggil kita disalib. Akan banggakan kuatku dan keterbatasanku, ku bermegah karena Kristus disalib. Bersukakan menebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas dan sempurna dalam Kristus. Dua makna ku sadari, harga dan kehinaanku. Lunas diriku ditebus,
berdiri katakan, ku bersuka hanya karena Yesus saja. Bersuka kan penebusku, dialah hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Bersuka kan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam. Sekali lagi mari jemaat katakan, bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Bersukakan penebusku, dialah hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Puas yang sempurna dalam Kristus. Puas yang sempurna dalam Kristus. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kita buka di Yesaya 1:16-18. Saudara bisa baca di depan. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Dalam kerendahan hati kita, Tuhan Allah yang kudus, Dia yang memanggil umat-Nya untuk kita berhenti dari segala kejahatan kita dan berpaling kepadanya. Engkau berkata, ya Tuhan, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Kalau dulu kami membaca ayat ini, mungkin kami pakai kekuatan kami. Kami berpikir bahwa kami sanggup untuk membasuh diri kami sendiri dari kejahatan kami, dari dosa kami. Kami berpikir bahwa kami mampu dengan perbuatan baik kami menghapus segala perbuatan kami yang berdosa. Tapi hari ini Tuhan, di dalam terang Injil-Mu yang sejati, kami mengaku di hadapan-Mu, kami tidak bisa Tuhan. Kami perlu Engkau yang membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Murnikan setiap pemikiran kami, murnikan setiap hati kami hari ini. Mungkin kami datang dengan segala motivasi yang salah hari ini. Kami tahu bahwa kami lemah, kami banyak ceroboh, kami banyak memilih yang salah ketimbang yang benar. Tapi hari ini Engkau mengundang kami untuk kami membasuh hati kami, membasuh hidup kami dengan darah-Mu yang kudus, yang mulia. Ini kami Tuhan, kami bersyukur bahwa saat Engkau membasuh kami, Engkau berkata kami akan putih seperti salju. Kami bersyukur Tuhan, Engkau melayakkan kami datang di hadapan-Mu hari ini. Dan kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu adalah firman kebenaran yang menyatakan kepada hati kami bahwa kami membutuhkan Engkau setiap waktu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah jemaat-Mu benar-benar mendengar dengan hati yang mau dimuridkan. Terima kasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas pengudusan-Mu dalam kehidupan kami. Amin.
Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, teman-teman semua, saudara, shalom. Shalom. Ini minggu kedua, oke, minggu kedua teman-teman. Jadi kemarin sudah diawali The Kingdom of God series ya, oleh Pastor Anthony, yang kemarin belum sempat hadir bisa lihat di YouTube-nya. Oke, dan saya akan melanjutkan seri keduanya. Bagaimana kita akan melihat keindahan Injil lewat apa yang kita akan dengar. Itu ada temanya di Matius 11 ayat 2 sampai 11, saudara bisa baca nanti. Jadi saya mau sampaikan bahwa fakta universal yang harus kita ketahui hari ini adalah bahwa manusia akan selalu hidup dengan ekspektasinya. Bisa diulang ya, bahwa fakta universal yang harus kita akui hari ini bahwa manusia, setiap kita akan selalu hidup dengan ekspektasinya. Oke, sejak kita bangun mata tadi, bangun mata ya, melek gitu ya, sampai kita nanti tidur, itu hidup kita kebanyakan digerakkan oleh yang namanya ekspektasi atau kita sebut pengharapan, harapan ya. Kita berharap masa depan akan jauh lebih baik di 2026 tuh, nanti pekerjaanku jauh lebih sukses ya kan, jodoh datang, nah aku akan segera menikah atau apalah semua, hidupku jauh lebih aman, lebih terkendali, benar? Kita semua berharap gitu, atau ada yang berharap buruk? Enggak kan? Semua kita ada hari ini dengan segala ekspektasi kita. Kita berharap bahwa doa kita akan segera dijawab sama Tuhan. Ya kan? Berdoa 5 menit Tuhan harus jawab. Masalah kita berharap kita cepat selesai. Ndang mari Tuhan, ya kan? Hidup rohani kita berharap naik terus tanpa banyak luka gitu ya, tanpa ada konflik. Kita berharap masalah kita waktu pelayanan manis terus ya, enggak ada konflik sama teman-teman, enggak ada. Kita pinginnya nyaman, nyanyi-nyanyi terus. Ku kan terbang, enggak mau turun-turun gitu ya. Kita berharapnya seperti itu. Tapi seringkali realitas yang ada enggak berjalan sesuai harapan kita, gitu kan. Jadi kita mulai gerak, kapan ya Tuhan jawab? Sudah 2 tahun loh Tuhan. Sudah seminggu loh Tuhan, sudah 5 tahun loh Tuhan. Kayak apa gitu Tuhan, kayak apa ini? Nah, setiap kita memikirkan peristiwa atau pengalaman masa depan kita itu dengan banyak spekulasi gitu kan. Akankah ini menyenangkan ya kalau aku terima pekerjaan ini ya? Akankah kalau aku menikah sama wanita ini akankah aku bahagia? Atau apa? Kalau aku nanti punya anak gimana ya rasanya punya anak? Yang baru punya anak itu Teguh dan El, gimana rasanya punya anak gitu ya? Oh mau anak kedua, luar biasa El, jos silahkan. Oke, haruskah aku takut nanti kalau kehidupanku menikah ternyata tidak seindah warna aslinya? Kita banyak spekulasi gitu kan. Kalau mendadak aku kena PHK tahun ini gimana? Atau gimana ya rasanya kalau nanti selesai kuliah? Susah nggak cari kerjaan? Nah, banyak pemikiran, banyak ekspektasi kita yang kita harapkan. Aduh, aku harap ada sesuatu yang indah di tahun 2026. Manusia memikirkan kehidupan dalam bentuk narasi, dalam bentuk cerita. Dan kita berharap selalu happy ending. Happy Kak Happy ya kan? Happy ending ya. Kalau ada Kak Happy hidupmu akan happy ending gitu kan. Ya kan? Karena itu kita paling enggak suka kalau nonton film atau drakor yang sad ending. Bener enggak? Apalagi kalau lakonnya mati kabeh gitu. Waduh, suka paling emosi kan ya. Waduh, gak suka sekali kok lakonnya mati sih. Karena kita selalu suka sesuatu yang aman, nyaman gitu ya, harus happy ending, hidupku harus happy ending. Nah, Matius 11 ini akan membawa kita pada cerita yang sangat jujur tentang seorang yang luar biasa. Ini bukan orang kafir ya, bukan penentang iman gitu kan, tapi nabi besar yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan sama-sama belajar yang sedang bingung dengan ekspektasinya. Mari kita baca sama-sama. Nah, lu. Kebablas. Nah, saya undang saudara baca, saya dulu setelah itu saudara ya. Itu tapi tidak ada ayatnya ya saya tulis ya.
Gimana ini ya? Oke, kayak gitu saya aja ya. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkau yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergi katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta berjalan. Enggak, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli menjadi mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi ini kisah yang akan kita pelajari hari ini di 45 menit ke depan gitu ya. Jadi masalah kita ini sebenarnya bukan tidak percaya kuasa Tuhan. Selama 1 minggu ada yang berdoa 2 sampai 2 tahun, 5 tahun. Tetap percaya kuasa Tuhan bekerja? Iya, percaya kita ini. Kita takut lah ya ngomong Tuhan gak berkuasa. Kena kutuk kita nanti. Tapi karena masalah hati kita ini karena Tuhan tidak bekerja seperti skenarionya kita, ceritanya kita. Kita ini kan pinter jadi sutradara atas hidup kita sendiri tuh. Seneng ngatur sendiri, nanti harus ini. Ternyata Tuhan tidak bekerja seperti yang kita harapkan. Nah, ini dia expectation vs reality. Gimana? Apa yang akan terjadi? Ekspektasi kita melawan realita yang ada. Iman Kristen selalu akan berhadapan dengan 2 hal ini. Apa yang kita harapkan dan apa yang kita alami. Jadi apa yang kita harapkan sama apa yang kita alami itu 2 hal tegangan yang akan selalu ada di hati kita. Sekali lagi ini bukan masalah gagal beriman atau berhenti mempercayai Tuhan. Kalau kita berhenti mempercayai Tuhan, gagal beriman, mungkin kita sudah enggak di sini ya. Kita sudah didugem. Mana enggak ada ya, hugos dulu enggak ada. Ya kita akan lebih senang itu daripada kita beribadah. Masalahnya bukan itu, ini lebih kepada persoalan kebingungan ekspektasi. Kita ini bingung sama ekspektasi kita sendiri, terus kita juga percaya bahwa Tuhan berkuasa dan itu seringkali mengguncang iman kita. Sekalipun iman yang kita anggap kelasnya kaliber, tingkat tinggi, kelas dewa, tetap aja tergoncang. Karena Yohanes Pembaptis termasuk orang yang bukan pendeta ecek-ecek ini ya, bukan hamba Tuhan ecek-ecek ini. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi pesan hari ini bukan untuk menyudutkan iman kita, tapi melainkan memurnikan iman kita. Karena kita tinggal di dunia yang berdosa. Kita tahu contohnya, uang itu bisa membuat kita jatuh, tapi kita suka uang. Benar enggak? Nah bagaimana itu memurnikan kita setiap hari supaya kita benar-benar tahu hati kita, ekspektasi kita dimurnikan setiap waktu. Karena memang kita hidup di dunia yang berdosa. Kita mudah sekali mencintai diri kita sendiri lebih banyak daripada mencintai Tuhan. Karena memang kita ini pencinta diri sendiri. Asli kita pencinta diri sendiri daripada mencintai Tuhan. Yang kita ngomong dari lagu itu semuanya misalnya aku mengasihi, kita lebih cinta diri kita sendiri daripada mencintai Tuhan. Jadi pada dasarnya kita akan belajar ini bukan untuk menyudutkan iman kita sendiri terus kita merasa terpuruk, tapi lebih memurnikan. Oke, ada outline-nya ini yang akan bisa membantu kita. Ini pertanyaan hati, jawaban Yesus, peringatan Yesus, sama realitas kerajaan Allah. Jadi 4 bagian ini yang akan kita bahas hari ini, bagaimana bahwa pergumulan ekspektasi adalah bagian pengudusan. Gitu. Pergumulan ekspektasi kita yang tinggi, yang rendah semuanya itu adalah bagian dari pengudusan yang Tuhan izinkan untuk kita berproses mendewasakan iman kita kepada Kristus sebagai Raja yang berdaulat. Kemarin kita ngomong kalau jadi Tuhan masih kalau Yesus jadi Raja, hati-hati. Tadi lagunya Raja terus ya. Berdaulat rajanya. Mari kita dengarkan. Matius 11 ayat 3. Sekali lagi kita baca. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Ini Yohanes ngomong sama murid-muridnya. Aku di penjara lagi, no hope aku, hopeless lagi. Ya opo? Kamu coba. Aku mendengar Yesus melakukan ini. Coba kamu tanya sama Yesus. Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi Yohanes ini termasuk sekali lagi saya ngomong nabi besar. Ya, dia adalah suara yang berseru-seru di
di istana, bukan, di padang gurun. Yang dikenal sebagai Elia yang bangkit. Kan gitu ya. Oh, ini titisan Elia ini. Oh, keren ini. Tapi dia juga nabi yang pakaiannya cuman pakai apa? Bulu. Bukan bulu kuduk. Bulu unta. Kainnya itu bulu lawang. Kainnya kain bulu unta, nggak tahu rasanya bulu unta kayak apa gitu ya. Jadi bukan bulu domba gitu ya hangat, ini bulu unta. Makanannya apa? Belalang kubu-kubu katanya. Makanannya adalah madu hutan gitu ya. Belalang, mangan walang guys, belalang gitu. Kalau kita kan enggak, makanannya babi-babian. Dia makanannya itu waduh madu. Nah kita jujur loh, kita lebih suka belalang atau babi? Babi. Tapi Yohanes ini makanannya madu sama belalang. Sehat guys, sehat ini. Gitu ya. Nah dia ini yang membaptis Yesus loh, mendapat kehormatan membaptis Yesus. Tapi dia sekarang ada di dalam penjara. Ini orang yang pernah ngomong, lihat anak domba Allah. Tapi sekarang engkaukah yang akan datang itu loh. Pernah loh dia ngomong, lihatlah, ngomong sama orang ribuan gitu ya, lihatlah anak domba Allah. Tapi pada saat tertentu dia ngomong, apakah engkau Mesias itu? Jadi ini sebenarnya mirip kayak kita sih. Kita sering ngomong menyampaikan Injil ke orang lain, antusias. Yesus itu keren, percayalah sama Injil. Injil itu satu-satunya kekuatan Allah. Ya kan, wow keren, kamu harus lihat keindahan Yesus. Yesus itu indah, jangan ragu akan kebaikannya. Tapi saat tertentu kita sempat bisa gelewes. Junung gelewes? Apa gelewes? Hah? Nyungsuk menegli ya. Waktu badai datang di posisi yang tidak jelas gitu ya, tiba-tiba di situasi yang tidak kita bisa prediksi, kita bisa mirip kayak Yohanes Pembaptis ini. Kita bisa menciut, kita bisa bimbang, benar enggak ya aku melayani Tuhan yang hebat? Aduh, nah kok ini terus hidupku? Kita sama, apa yang dialami Yohanes seringkali kita alami. Mungkin kita enggak pernah cerita sama orang lain, kadang kita garing di rumah sendiri. Gini-gini aja ya Tuhan. Tuhan tolong, 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 tolong. Ya, siapa itu? Jarjit, tolong, itu kan. Tapi kita terjepit, kita minta tolong sama Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan kadang jawab kita, mari datang, aku akan menolongmu. Lepaskan peganganmu, pegang tanganku. Lepaskan peganganmu dari uangmu. Hah? Lepaskan peganganmu dari istrimu. Hah? Lepaskan peganganmu dari pekerjaanmu. Lepaskan peganganmu dari anakmu. Lepaskan peganganmu dari pacarmu. Wes. Mari datang kepadaku. Kita mungkin mikir, waduh, lepaskan pegangan dari harta. Hartaku wis banyak ya Tuhan. Atau hartaku cek sauprit ya Tuhan. Dilepas atau tambah hilang. Gimana Tuhan ini? Maunya apa Tuhan ini? Pacarku baik loh Tuhan. Tanpa dia aku serpihan serundeng. Iya, serpihan debu lah apa. Serundeng kan enak. Jangan Tuhan, dia itu yang membuat aku nyaman. Sekalipun aku dan dia tak seiman. Wah, waduh. Nah, sudah gitu repot ini. Wah. Kemampuanku ini yang membawa aku sampai hari ini. Aku main musik, waktu main musik, wah, terlihat tuh orang-orang sampai nangis, beler semua itu. Kemampuanku tuh dipakai tuh, nah kok disuruh lepas sih ya apa? Basket, wah basket ini yang bikin aku keren. Keringetku tuh netes-netes tuh, cewek, itu kemampuan yang jangan kau ambil Tuhan. Iya kan? Jangan Tuhan, jangan, tapi tolong. Terus gitu, tapi disuruh dikasih tahu Tuhan, lepaskan mulai pegang aku, enggak mau. Kita langsung mules, aduh lah kayak gini ya enggak mau ya. Please ada Tuhan lain. Kita cari Tuhan lain.
Halo, di luar sana ada Tuhan lain? Halo, tolong saya Tuhan, Tuhan kecil lain. Kayaknya lucu tapi kayak gitu kita. Kalau Tuhan tidak sesuai kita cari yang lain. Apa-apalah Tuhan, sedikit aja, nanti tak bertobat gitu. Oke, kita seperti itu. Tabrakan ekspektasi saat harapan hati terbentur sama realitas sunyi. Kita ini penderitaan aja sudah sangat membuat kita menderita, susah hati, ya kan? Tapi tambah Tuhan tidak menjawab, itu lebih ngenes, ya kan? Lebih ngenes. Jadi saudara perlu tahu bahwa Yohanes ini bukan hamba Tuhan yang manja karena dia di penjara terus dia teriak-teriak sama Tuhan. Nah, enggak. Dia pelayan Tuhan yang bukan pelayan Tuhan ini Injil kemakmuran gitu, bukan. Dia kalau pelayanan mintanya pesawat Garuda gitu enggak. Wong pakaiannya aja apa? Bulu unta, masa naik pesawat Garuda kan? Dijemputnya minta mobil mewah, makannya minta di kafe, enggak, bukan itu. Kalau nanti pelayanan PK-nya berapa saya? Enggak, dia benar-benar hamba Tuhan yang memang keluar dari padang gurun menyampaikan, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yohanes tidak asing sama penderitaan, dan kita juga tidak perlu mendewakan penderitaan bahwa orang yang menderita itu semakin cinta sama Tuhan. No, ya bukan itu maksudnya. Sejak awal hidupnya keras, makanannya aja belalang, keras. Hidupnya di padang gurun, ya makanannya seperti itu. Jadi memang dia bukan orang yang lembek gitu loh, yang mentalnya kecil gitu. Tapi dia lebih famous loh dari Yesus. Sebelum Yesus memulai pelayanannya. Lebih terkenal, nanti dia. Kalau kalian bisa baca, saudara baca di Lukas 3 ayat 15, itu saya tulis ini karena orang banyak sedang menanti dan berharap. Dan semuanya bertanya dalam hati mereka, apakah Yohanes ini Mesias? Jadi banyak orang tuh mengharapkan Yohanes ini Mesias karena memang waktu itu bangsa Israel sangat tertekan dengan Romawi ya. Jadi ngenes gitu loh. Jadi benar-benar Yohanes ini pusat ekspektasinya orang sebelum Yesus. Jadi ini yang dinanti-nanti, dia termasuk terkenal sudah. Tapi pada waktu yang saudara perlu ketahui, dia tahu bahwa di Yohanes 3 ayat 26-30, saya catat di sini, ada muridnya ngomong, Rabi, dia yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan loh. Sekarang baptis orang juga loh. Murid-muridnya bilang kayak gitu. Kamu enggak apa-apa Tar? Loh, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Gitu jawabannya. Keren, enggak iri dia. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias tapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat dia, yang mendengarnya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku penuh. Wah, ya harus makin besar tapi aku harus makin kecil. Jadi enggak ada iri hati sama Yesus dia. Enggak ada merasa tersaingi. Kalau zaman sekarang kan merasa tersaingi kita. Kalau ada gereja lebih gede, wah kita ketir gitu ya. Enggak ada, ini enggak ada. Sekalipun Yohanes luar biasa, kenyataannya pun dia mengalami proses pendewasaan ini. Dia keren, dia enggak iri hati, dia enggak merasa tersaingi. Tapi di titik waktu tabrakan ekspektasi ini sama realitas yang sunyi, dia lagi ada di penjara, dia merenungkan, dia mikir kayak gini mungkin. Ya, kenyataannya kok berbanding terbalik ya. Dia ini kan ngomongnya bertobatlah, kapak sudah di tangan, kan gitu udah sangat keras sekali karena memang mungkin dibentuk dari keadaan bangsa Israel waktu itu ya. Jadi dia benar-benar ini merasa repot ya ini, kok gak ono jawaban dari Yesus ya. Makanya dia bergumul sama ekspektasinya tentang Raja Pembebas. Dia mau berpikir Raja Pembebas itu pakai kekuasaannya untuk menghancurkan. Tapi ternyata berbeda. Jawabannya Yesus, nah ini saudara baca bareng-bareng ya, supaya saudara bersuara. Oke, ayat 4 saudara, ayat 5 saya. 3, 2, 1. 5, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi Yesus ini kayaknya gimmick memang ya.
Ditanya, engkaukah yang harus aku nanti? Ataukah aku harus cari yang lain? Engkaukah Yesus itu? Engkaukah Mesias itu? Jawabannya itu kayaknya enggak nyambung. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar. Kalau kita zaman ini pasti telat mikir wong iki. Enggak, Yesus itu enggak pakai gimmick-gimmick ya. Kalau dulu, kalau kita baca, Yesus pernah enggak kalau berhadapan sama orang Farisi ngomongnya kayak apa? Hai engkau keturunan ular beludak, gitu kan. Engkau seperti kuburan yang dilabur putih tapi banyak, gitu. Tapi ini enggak, Yesus cuma pergi ngomong sama Yohanes bahwa orang buta lihat loh, orang lumpuh berjalan. Intinya Yesus gak lagi ngomong nes. Nabi besar kok galauan ini apa iki ngono. Kalau kita mungkin gitu, kalau saya ya nes ngono ae kok apa iki wis. Atau Tuhan ngomong gini, tenang. Aku akan kirim malaikat. Kirim kilat petir menyambar-nyambar. Kamu akan bebas dari penjara. Enggak ada. Tetap saudara tahu matinya seperti apa. Jadi Yesus enggak ngomong yang seperti itu. Yang Yesus ngomong, hei aku ada, aku lagi bekerja, aku sedang melaksanakan rencana Allah yang besar yang ada di Yesaya. Amin. Orang buta lihat, orang lumpuh berjalan, orang miskin mendengar. Jadi dengan kata lain Yesus mau ngomong, Yohanes, kerajaan Allah sudah datang. Jangan khawatir. Tapi bukan pakai cara kamu, pakai caraku. Wah, kalau pakai caranya Yohanes kan itu tadi. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik harus ditebang, dibuang. Nah, bukan salah loh ya. Tapi kurang lengkap pemahamannya Yohanes. Jadi Yohanes membayangkan Mesias yang perkasa. Tapi pelayanan Yesus beda sama yang Yohanes bayangkan. Yesus mulai pelayanannya apa? Langsung membunuh para tentara Romawi terus menyatakan dirinya sebagai raja? Enggak. Malah datang ke pesta pernikahan, ngurusin dapur, ngurusin anggur. Ngurusin anggur yang orang lain mungkin lopo iki. Yesus datang ke sana. Menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan wanita pendarahan yang 12 tahun. Jubahnya dipegang dulu. Ada yang megang jubahku. Nah, itu mungkin Yohanes saya bayangkan gitu ya. Aduh Yesus, aku ini di penjara. Sebentar lagi kayaknya aku ini game boy ini. Entah selesai hidupku. Aku mau lihat Mesias sih kayak apa ini. Ya. Kok lama sih Yesus ini? Tanda-tanda melawan musuhnya mana ini? Kapaknya mana ini? Malah mainan sama anak-anak. Ya kan? Yesus kan cinta anak-anak kan? Main sama anak-anak. Apa lagi? Makan bareng sama Matius pemungut cukai. Ya kan? Atau datang, hei Sakius turun untuk tempat Lazarus. Gitu kan? Lazarus, ngakan sama Lazarus. Sama wanita yang dianggap orang, wah ini wanita sundal ini. Yesus maunya sama orang-orang itu kumpul makan sama orang-orang berdosa. Ngapain sih Tuhan? Ini sudah genting ini, sudah masuk penjara, aku harus lihat Mesias. Kok malah datang jenguk orang gila loh Yesus. Di Gerasa itu loh, ya kan? Ngapain sampai viral, babi-babi mati. Ya kan, itu viral kalau masuk TikTok seru itu. Jatuh, telah terjadi pembundir, babi rame-rame terjun bebas. Kan? Dari jurang ke danau, mati lemas. Ya Yesus, ya apa itu Tuhan? Nah pertanyaan Yesus terjawab sebenarnya. Jadi pertanyaan Yesus mungkin sama kayak pertanyaan kita. Ya, aku harus nanti yang lain atau gimana nih Tuhan? Ya kan? Kemudian saya akan ajak saudara baca yang mungkin sering luput ya. Jadi setelah murid-murid Yesus pergi, mulai Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Yesus murid-muridnya pergi, sudah dikasih tahu, Yesus tuh ngomong sama orang-orang di sekelilingnya. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apa kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Tempatnya Yohanes gak pakaian halus, bulu unta. Apa kamu mau lihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Intinya adalah Yesus mau ngomong, hei jangan salah, aku ngomong kayak gini, Yohanes itu tetap hambaku yang setia.
Setelah murid-murid pergi, Yesus mau menunjukkan kepada orang lain, memberikan pembelaannya sedikit gitu ya kepada orang-orang ini. Yang tercatat itu bahwa memang Yesus mengasihi Yohanes. Itu kayaknya saudaraan ya kan masih ya sama Yohanes Pembaptis itu. Yesus ngomong ini, kamu jangan salah sangka. Yohanes ngomong kayak gitu, tanya itu bukan untuk kenyamanannya ya, bukan nabi kemakmuran memang. Penjara itu enggak akan merusak imannya. Cuman memang perlu diingatkan kembali. Semua bisa mengalami hal ini. Kamu pun bisa mengalami kayak Yohanes. Jadi Yohanes hanya perlu diingatkan bahwa kerajaanku sudah datang. Aku mengerjakan tugasku. Yesus membela, menghormati Yohanes. Kasih Kristus tidak pernah mempermalukan imannya Yohanes. Termasuk iman kita mungkin yang hari ini sedang bergumul. Kok mencintai Tuhan, hidupku kok tambah gini. Goyang-goyang kayak gini nih ya, hidupku ya. Kenapa Tuhan? Tapi Yesus ngomong, Yohanes, lihat kerajaan Allah sudah datang. Aku akan menopangmu sampai akhir. Nah, ini engkong lainnya, selain engkong Tim Keller ya kan? God is not committed to fulfilling our expectation. Jadi Tuhan ini tidak berkomitmen untuk memenuhi harapan kita, karena dia raja, dia hebat, terus kita adalah rakyatnya gitu. Kita berhak untuk Tuhan tuh memenuhi seluruh keinginan kita. Kayak kita kalau ngomel sama pemerintah itu, sama Pak Presiden itu, harus ini. Nah, Tuhan tidak berkomitmen untuk memenuhi harapan kita, tapi untuk mewujudkan tujuan penebusannya. Jadi itu yang dan saudara dan saya harus tahu. Peringatan Yesus. Jadi itu ya, jawaban Yesus sangat luar biasa. Dan jawaban Yesus, apa yang Yesus lakukan tidak akan selalu memenuhi keinginan hati kita. Tapi tujuan terbesarnya adalah mewujudkan rencana penebusannya. Amin? Ada amin? Amin. Amin lah. Oke, Matius 11 tadi ngomong. Ini yang di ayat 6 ya. Tadi kan loncat ayat 7. Jadi ini ayat 6 kita akan ulang lagi. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bahasa aslinya itu skandaliso, tersandung. Sudah pernah mengalami tersandung? Saya pernah. Awal tahun, kaki saya, ini jari apa? Kalau ini jari apa ini? Telunjuk. Ini kalau kaki namanya jari apa? Sama. Jari telunjuk saya tersandung oleh lantai. Tersandung oleh kain pel yang licin. Saya nyosor, das. Kayak gitu. Itu seakan dunia berputar. Jari saya yang kecil ya, gitu ya. Jadi namanya tersandung itu tidak akan pernah membuat saudara nyaman. Tapi Yesus ngomong berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, yang tersandung karena aku. Biasanya kita ngomong, jangan jadi batu sandungan buat temanmu, kan gitu. Biasanya jadi batu sandungan orang lain gitu ya. Iki Yesus ngomong, janganlah orang kecewa atau tersandung oleh karena aku. Wih, Yesus jadi batu sandungan buat orang lain. Bahaya terbesar ini memang bukan penderitaan. Sekalipun penderitaan memang membuat kita babak belur. Ya. Kita capek, kita berat tuh penderitaan ini ya. Tapi masalah yang terbesar adalah kalau kita kecewa sama Yesus. Tersandung sama Yesus sendiri. Siapa yang nolong kita kalau kita tersandung sama Yesus? Kita merasa tersandung, bahasa aslinya tadi ya skandalisu. Kecewa karena Tuhan tidak cepat nolong. Kita tersandung. Tuhan enggak menghilangkan penderitaan, kita tersandung. Tuhan tidak menjawab doa kita seperti yang kita harapkan, kita bisa tersandung. Yesus menantang iman kita, apakah kita mengikut Kristus karena dia Tuhan atau karena memang dia berguna bagi rencana kita. Ini tertampar-tampar kena saya. Berapa tahun pelayanan, apakah aku mengikut Kristus karena dia memang Tuhan yang layak ditinggikan sebagai raja atau dia cuman bagian untuk mewujudkan rencana saya.
Mari kita tobat sama-sama. Yohanes sama, murid-murid Yesus juga sama. Lihat Yesus itu ini Mesias, ditunggu-tunggu. Murid-murid Yesus sama, Petrus sama, Yudas sama semua. Menginginkan Mesias sesuai gambaran mereka, sesuai harapan mereka. Dan kita pun juga sama sampai hari ini. Menginginkan Mesias seperti harapan kita. Nah, masalahnya batu penjuru atau batu sandungan. Gak ada tengah-tengah. Selalu Yesus minta respon kita. Kamu mau aku jadi batu penjuru atau batu sandungan? Pilihan pada Anda. Gitu kan. Jadi batu sandungan buat orang lain tuh ya hidup kita. Tapi kesandung sama Yesus sendiri, kita perlu menata ulang hati kita. Tuhan seringkali menjawab kita dengan memperjelas kebenaran, bukan dengan mengubah keadaan kita. Tuhan akan selalu jadi hal yang sangat tidak kita sukai kalau kita sedang menuntut sesuatu sama Tuhan. Percaya enggak? Iyalah, kita ini maunya Tuhan yang versinya kita kan. Tuhan kok enggak selesai-selesai masalahku sama suamiku. Suamiku pancet Suami-suami, suami-suami lagi. Tuhan kenapa istriku cerewet terus? Sama ini ya. Kenapa Tuhan mamaku rewelnya minta ampun? Hah, kenapa? Kenapa bosku yang jahat makin kaya, aku semakin miskin? Aku kismin Tuhan. Aku kismin kayak gini, orang yang jahat makin kaya. Kita sering tersandung oleh temponya Tuhan yang lambat. Terasa lambat. Aduh tersandung wis kita. Tuhan jalannya lambat banget sih. Kita tersandung oleh kasih karunia-Nya yang memulihkan ketimbang menghukum. Kesel aku. Mantanku loh. Malah enak hidupnya. Aku loh, jomblo terus. Kapan Tuhan? Mantanku harus dihukum. Mantan harus dihukum. Kita tersandung sama kasih karunia yang memulihkan. Ternyata mantan kita bertobat, hidupnya enak, punya rumah tangga yang indah. Lah aku Tuhan. Nah, kita tersandung. Kita tersandung oleh keheningan Allah saat kita butuh dibela. Tuhan malah bela tetangga kita. Tuhan bela sahabat kita yang ngeselin hati kita. Kenapa Tuhan? Kok dia yang ditolong? Kok bukan aku? Kalau lain ditolong, saya mau juga. Itu doa iri katanya. Doa iri hati. Matius 11 ayat 6 yang menunjukkan bahwa Yesus seringkali tidak sesuai ekspektasi kita. Dan respon kita terhadapnya, ingat ya, mengungkapkan kondisi hati kita. Respon kita ini loh, mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita bersedia menerima Dia berdasarkan syaratnya sebagai raja yang adil, raja yang mulia, raja yang berdaulat, atau kita tersinggung sama naturnya Injil yang memang radikal. Kita ngomong Injil, pas kena ke kita, geletak kita. Oh Injil nanti dulu, saya mundur teratur Injil. Kalau kena orang lain, tuh dengerin Injil. Kena diri sendiri, kita mikir dulu, tunggu Tuhan, saya cari Tuhan yang lain. Kita kiranya hari ini kita mau ya tunduk merelakan hati kita didefinisi ulang sama Roh Kudus. Dirombak bila perlu. Oh aku ini kacau Tuhan, hidupku cuma mikiri balas dendam sama mantanku. Hidupku cuma mikirin gimana aku sukses. Mari kita tata ulang, itu bukan standar kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah datang. Amin. Jangan lagi cari kerajaan Allah yang mana lagi ya, kerajaannya sudah datang. Tuhan seringkali menjawab kita, ini sudah ya, memperjelas kebenaran bukan mengubah keadaan kita. Nah ini yang keempat. Pernyataan kerajaan yang dijanjikan. Sudah tapi belum, ini yang sering kita dengar. Sudah tapi belum. Ini di ayat 11, terakhir ya, baca bareng-bareng ya. Yang cepat ya, waktu saya habis. 3, 2, 1. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Dulu saya membaca ini gak ngerti-ngerti. Zaman pertama kali, terima kasih suamiku, engkau indah, engkau hebat.
Iya, Bu. Kalau baca ini endingnya apa sama pernyataan kerajaan yang dijanjikan? Jadi sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Intinya versi saya ngomong gini, versi saya. Yohanes, sudah percayalah bahwa rajamu sedang bekerja. Itu aja jawabannya Yesus. Saya membayangkan Yohanes itu mengalami sejahtera langsung. Waktu Yesus ngomong jawabannya, terus dia ngomong, aku berkata kepada sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Ini pernyataan Yesus untuk Yohanes yang diberikan Yesus. Tertulis jelas ya bahwa Yesus sangat menghormati Yohanes. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi dengan pasti kita mau ngomong, memang tidak tertulis setelah ini, nanti ada di Matius 14, ada ceritanya bahwa Yohanes akhirnya mati kan. Mati di Yohanes 14 sepertinya ya. Kepalanya dipenggal, ditaruh dalam sebuah nampan atas perintah Herodes sebagai hadiah untuk anak Herodias yang nari-nari. Wih, tarianmu bagus, kamu minta apa nak? Lu gak minta HP lu, gak minta yang lain, minta kepala. Iki arek gendeng iki aku ngono. Sinteng arek iki ngono. Minta kepala. Ini mamanya ini. Mama. Anda sebagai mama akan didengar sama anak Anda. Kalau kamu nih nanti kalau besar ya, jadi orang yang sukses. Makanya anakmu mata duitan. Jangan mau direndahkan sama orang. Makanya jadi orang sukses. Omongannya mama ini didengar. Ini omongannya Herodias ini, ngomong sama anaknya. Kamu kalau nanti Raja Herodes minta sesuatu, ngomong ya. Minta kepalanya Yohanes. Hah? Buat apa? Wis lah talah, menengok. Pokoknya aman. Nurut anak itu sama mama. Hai mama. Jadilah mama yang takut akan Tuhan. Jangan beri anakmu yang aneh-aneh ya. Amin. Amin mama-mama. Mana mama-mama sih? Mama-mama, ya kan? Yesus menyatakan jelas di ayat ini ya. Jadi tunggu. Kamu Yohanes akan menyelesaikan bagianmu. Ini yang jadi perenungan saya berapa hari ini tentang kalau saya membayangkan omongan Yesus ini kan gak masuk sebenarnya. Kalau direnungkan, dia tanya sesuatu apakah aku harus nanti yang lain? Jawabannya seperti itu Yesus, orang lumpuh berjalan, buta melihat. Saya pikir pasti Yohanes merenung. Berarti kerajaan Allah digenapi ini, Yesaya digenapi. Saya bayangkan di masa dia di penjara itu, wah rajaku kerja meskipun tidak sesuai apa yang aku bayangkan. Rajaku kerja Dengan itu dia sadar enggak waktunya singkat. Saya percaya dia tahu itu. Dan dia dalam hati saya mikir seperti ini, Tuhan sekalipun aku enggak melihat engkau nanti, aku percayakan bagianmu. Bagianku selesai di sini, aku percaya engkau raja yang akan menopang aku sampai akhir. Itu suatu hal yang mungkin tidak tertulis ya, saya membayangkan aja. Yesus menyerahkan kelanjutan kisah Injil kepada raja yang sejati, kepada mempelai yang sejati. Dia hanya sahabatnya. Aku sampai sini Tuhan, tapi aku percaya aku bersuka cita bersama mempelai surgawi. Sesuai dengan rencanamu terjadilah. Ini Yohanes akhirnya memang tidak melihat salib kan? Tidak lihat salib. Yohanes berdiri di ambang sejarah penebusan. Dia tidak lihat, makanya dia omong. Tapi yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada. Siapa itu? Kita. Wah, saya balik baca ini nggak ngerti-ngerti ya. Tapi waktu Injil menerobos hati kita, kamu lebih sekalipun kita ini kecil, ya kayak gini-gini aja hidupnya kadang merasa bersalah, gagal. Kamu lebih besar daripada Yohanes. Mari kita jalani hari ini. Mungkin cara Tuhan sama cara kita berbeda. Dia enggak sekedar memenuhi ekspektasi kita, tapi dia akan selalu menyatakan kemuliaannya. Amin. Mari hari ini kita pakai pola hati yang baru. Melayanilah, bukan untuk cari kepuasan. Kalau aku melayani itu kayak
adrenalinku naik gitu. Terima kasih ya, khotbahmu indah. Terbang. Wih, musikmu keren. Itu sesuatu yang kepuasan sesaat. Beribadahlah bukan untuk membeli keamanan masa depanmu. Kalau aku beribadah, aman aku. Aman, masa depanku aman. Apalagi kalau aku perpuluhannya gede. Mantap. Memberilah bukan untuk mendikte Tuhan pakai kalkulatormu. Kalkulatornya Tuhan beda weh. Kita memilih setia bukan saat keadaan sudah berubah baru kita setia. No, kita setia karena Dia sudah mengerjakan bagiannya. Amin. Amin. Yang terkecil dalam kerajaan surga kita. Generasi ini hidup setelah karya penebusan Yesus di kayu salib. Yohanes memandangnya kapak. Tahu kapak? Bukan kapak. Kapak minyak ya, yang ini bukan kapak, beneran kapak. Yohanes lihatnya kapak. Tapi Yesus pakai salib. Beda. Realitas kerajaan Allah yang diharapkan Yohanes berbeda. Dan ini ternyata kita ada melihat karya salibnya. Yang diharapkan oleh semua para pahlawan iman di Ibrani berapa? 11. Itu dinantikan oleh mereka. Dari perjanjian lama sampai Yohanes itu menanti-nantikan itu. Dan kita ada di dalamnya. Kita melihat karya Yesus. Amin. Makanya kita bersyukur. Yang terkecil lebih besar daripada Yohanes. Amin. Apa yang membuat kita jadi lebih besar? Why? Apa? Ini. Christ in you. The hope of glory. Rahasia ini besar. Rahasia ini yang tersembunyi dari abad ke abad. Dari turun-temurun. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Pengharapan akan kemuliaan. Christ in you. Christ in me. Kerajaan Allah datang melalui dirinya sendiri. Apakah itu cukup buat kita teman-teman? Apa relate-nya kalau Yesus ada di dalam aku tetap kurang duitku? Melebihi perubahan keadaan. Kepuasan terdalam kita pada dasarnya adalah Christ in you. Ini semua yang harus kita pahami. Sesungguhnya semua jawaban dari semua kondisi hati kita, kondisi hidup kita. Gak punya uang Tuhan tahu, gak punya pasangan hidup Tuhan tahu, gak punya pekerjaan Tuhan tahu. Tapi melebihi semua itu yang perlu kita puas dalam hati kita adalah Christ in me. Apakah itu cukup buat kita? Injil tidak menjanjikan semua keadaan langsung berubah sesuai keinginan kita. Tapi Injil menjamin bahwa Kristus hadir menemani kita, mendampingi kita, ada di dalam kita untuk menguatkan kita. Kenapa? Christ in you lebih penting daripada pemberesan masalah kita. Saat Kristus tinggal di dalam kita, itu mengizinkan Tuhan membuat kita mengalami perubahan pola pikir, pola hati. Kita mengizinkan Roh Kudus bekerja. Itu yang utama. Dan Tuhan ngomong, kerajaanku sedang bekerja. Bekerja di mana sekarang? Di dalam kita, di dalam saya, di dalam saudara. Izinkan Tuhan, ini aku 2026 capek aku pakai caraku, ekspektasiku sendiri, ini aku. Injil memang tidak menjamin. Setelah aku mendengar tentang kau mengalami Injil, aku jadi orang yang berbeda, uangku jadi banyak, enggak. Tapi aku tahu waktu engkau menjamin engkau bersama dengan aku. Itu pengharapan akan kemuliaan. Karena itu satu-satunya yang tinggal. Dunia ini akan lenyap dengan segala isinya. Kepuasan kita hanya Kristus. Amin. Saya ajak saudara bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini. Pada kekuatan kita bukan isyarat. pada kekuatan
Mari kita selami perkataan lagu himne ini. Namun ditukar Masuk di dalam hati kita. Kita akui. Ya, amin Tuhan. Bukan di kuat gagahmu ataupun kebanggaanku, namun di dalam darahnya disalib. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Mari, tidak gampang tapi kita mau belajar. Tidak gampang. Puas sempurna dalam Kristus, hanya Yesus yang sanggup melakukan buat hati kita. Ya, seperti bunga yang cepat sirna, tawar dan yang fana. Hidup kekal panggil kita disalib. Akan banggakan kuatku dan semua keterbatasanku, ku memegahkan Kristus disalib. Mari rayakan. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Mari saya minta Anda 1-2 menit ini kita masing-masing sama Roh Kudus. Tuhan, aku ngaku aku bukan orang hebat. Aku juga ngaku aku banyak keterbatasan. Hari ini aku terbuka di hadapan-Mu, Roh Kudus. Raja Yesus tetap bekerja sampai hari ini. Dia sedang menata hati kita. Dia sedang bekerja. Dia sedang melakukan karya terbesarnya. Sampai nanti glorification, kita akan bertemu muka dengan muka. Kita akan menikmati Raja Yesus itu. Dan pada waktu pengudusan ini, mari buka hati kita. Kita sadar kita gak mampu. Kita perlu Kristus, kita perlu Roh Kudus. Ini aku Tuhan, tolong aku yang gak percaya ini. Tolong kami Tuhan. Dialah karya-Mu, kerajaan-Mu yang sudah datang ini, yang Kau nyatakan kepada kami hari ini. Benar-benar kami alami, realitasnya kami terima. Kami tidak mau lagi mengharapkan ekspektasi kami yang tinggi, tapi kami percaya ekspektasi kami selaraskan dengan rencana-Mu. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu untuk hati kami, hidup kami. Mari kita sembah sekali lagi Dia. Puas tertinggi kita hanya di dalam Kristus yang mengasihi kita. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Ku percaya hanya padanya, puas dan sempurna dalam Kristus. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Ku percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Puas yang sempurna dalam Kristus. Puas yang sempurna dalam Kristus. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat titah-Mu, buat kami semua, ya Raja kami yang kami layani.
penebus kami, juru selamat kami. Dan biarlah kami dimampukan untuk kami bukan sekedar menjadi pendengar, kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Kami tidak mampu, tetapi Roh Kudus yang memampukan kami semuanya. Roh Kudus yang menerjemahkan lebih dalam lagi masing-masing pribadi dengan kebutuhannya yang berbeda-beda. Roh Kudus menerjemahkan, merefleksikan kembali ke dalam setiap diri kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan ini bukan berhenti sampai kami, tetapi kami harus menceritakannya kembali kepada dunia yang membutuhkan kerajaan yang sejati itu. Karena sekali kerajaan dunia ini akan diruntuhkan, akan digoyang, dan hanya tertinggal kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan. Dan kami memiliki kerajaan itu dalam diri kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah kami menjadi bejana-bejana tanah liat yang di dalamnya ada kekuatan Allah. Bejana yang tidak sempurna ini dijadikan bejana kemuliaan-Mu. Sebab itu inilah kami. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, berkat pengutusan ini. Kerajaan Allah bukan berhenti sampai dirimu, tetapi diceritakan, diberitakan, diserukan di tempat kerjamu, di sekolahmu, di kampusmu, dengan segala kerapuhanmu, dengan segala kerentananmu. Biarlah Kristus semakin nyata, engkau semakin berkurang, Kristus semakin bertambah-tambah. Tuhan memberkatimu dengan berlimpah, Tuhan mengarahkan wajahnya, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia dan damai sejahtera. Roh Kudus memampukan engkau untuk menceritakan, untuk menyaksikan apa yang kau terima, apa yang telah mengubah hidupmu kepada orang lain, dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan memberikan kepadamu hikmat, Tuhan memberikan kepadamu pengertian, sehingga kau bisa menceritakan itu kepada orang lain lagi. Kau bisa memuridkan orang lain lagi seperti yang diperintahkan oleh Raja kita. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka untuk melakukan, untuk taat melakukan apa yang aku telah perintahkan. Itu yang menjadi titahmu terakhir, itu yang juga menjadi bagian kami hari ini. Sebab itu kiranya Tuhan memberkati jemaatmu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi ambasador, duta-duta kerajaan-Mu di mana Tuhan tempatkan kami. Dan kami terima berkat Tuhan ini, kami terima kemampuan ini, sampai nanti Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, memulihkan bumi dan langit ini. Kami bersama-sama, tinggal bersama-sama, memuliakan Engkau. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami terima berkat Tuhan ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin.